Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu terakhir minggu depan di bulan Juni, dan juga ada 9 saham. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tawar, dan terakhir Sen. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,63% ke harga 7042, dan transaksi sampai saat ini ada di 17,6 triliun. Jadi cukup luar biasa hari ini ya. Dan asing masih net sell, tapi hari ini mulai berkurang, cuman 108 miliar sampai saat ini. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti perkiraan ya, dia bertahan di atas 6.957.000 dan coba naik lagi, dan dia sudah membuat low yang lebih tinggi atau higher low di 6.925. Ini pelan-pelan naik. Potensi besar tetap hari Senin itu coba kembali uji resisten 7.100. Tapi ini kan kepentok juga dia di 7.050 di pertengahan resisten konsolidasinya. Jadi ya kalaupun koreksi lagi ya tipis saja. Kelihatan tetap dia itu konsolidasi di area ini. Ini menarik, dan kalau dilihat ya ini ada bisa pola imported and solder. Coba ditarik time frame lebih kecil ya, 4 jam coba. Nah, 4 jam kan kelihatan nih. Kalau dia break nih, targetnya ya bisa all time high-nya 7.300 ya. Ya itu dekat all time high ya semenjak Goto listing di tanggal 11 April itu. Jadi bisa ke sana arahnya. Konfirmasinya breakout dulu 7.100 seperti itu. Untuk ISG minggu depan tetap masih sama pergerakannya di area ini aja. 6.920, 6.950 sampai 7.100. Kalau mampu lewat itu bagus ke 7.200. Bisa jadi juga ini pola cup and handle. Apapun polanya, seperti yang sering saya bilang itu ya, tetap neckline kuncinya ya. Tapi lebih menarik lah kelihatannya kalau membentuk pola, kan kelihatannya lebih ada seninya lah gambarannya. Jadi seperti itu ya. Untuk ISG menarik juga nih, minggu depan ada peluang lanjut rebound. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang hari ini ditutup di harga 6.625 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy 7,4 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini perkiraan saya ya, dia konsol di bawah ternyata lanjut naik ya. Nggak pakai nunggu lama, setelah membentuk candle doji ini dia naik lagi. Jadi apakah ini aman? Ya aman seharusnya. Yang penting jangan turun dari 6.400 lagi. Kalau turun ya udah ke bawah, nggak kuat lagi dia naik ya. Kalau mau ya minggu depan tuh harus langsung naik. Kalau bisa breakout 6.900 7.000-nya ini. Ini resisten yang harus dilewatinya minggu depan. Dan juga kemungkinan untuk ISAT konsolidasi. Range-nya 6.400 sampai 6.800, 6.900. Tektok area ini. Ya, dan hari ini kelihatan kan kepentok 6.800 sekian, dia turun. Ini candle Gravestone, jadi hati-hati bisa ada turun ya. Padahal bagus loh. Volume juga bagus hari ini, memang mungkin ada yang profit taking, itu aja masalahnya hari ini. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kalau dilihat dari candle mingguannya juga bagus, membentuk kembali bullish engulfing, menutup penuh candle minggu sebelumnya. Ya konfirmasinya harus rebound dan jangan turun dari 6.400. Seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham kedua, ada Excel yang ditutup terkoreksi 1,49% ke harga 2.630. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel ini ada info akuisisi Link. Jadi itu yang membuat sentimen dia naik. Yang kebetulan waktu itu kan saya analisa dia reject ya, spekulasi buy aja kalau nekat ya. Kalau dia merah lagi ya udah jual. Dan ternyata dia naik dan kepentok resisten 2.700. Ini apakah bagus? Asal jangan pola dead cat bond. Kalau mau konfirmasinya 2.600 ya, jangan turun dari itu. Ini kan sudah bagus dia kembali rebound dan tutup di atas 2.550 sampai 2.600. Kalau dia jebol itu ya udah jual. Kalau koreksi ya harusnya 1-2 candle aja dan nggak boleh turun dari 2.500 2040 ini. Jangan tunggu sampai 2.400. Pokoknya kalau dia false out dulu aja ya. Jadi cut lossnya ya sekitar 5%-an juga ya. Di bawah 2.500, 2480 bisa juga ya, atau di 2.500 juga. Ya pokoknya dia turun dari 2.550 itu udah pertimbangkan aja stop loss ya. Bisa jadi itu pola dead cat bond, dia turun, naik sini turun dan jebol. Nah itu bahayanya. Harusnya pergerakannya seperti ini, koreksi
naik, koreksi, naik, koreksi, naik. Jadi seperti itu ya. Pola saham, jangan beli saham itu dengan pola yang lagi turun tangga, cari yang lagi naik tangga. Jadi seperti itu. Untuk Excel lebih baik wait and see dulu, satu candle, tunggu aja di area support 2600 sampai 2550 itu ada perlawanan. Kalau mantul dari situ ya bagus. Targetnya masih sama, uji 2700 sampai 2800. Bisa jadi konsolidasi di area ini. Ya konsolidasinya harus langsung naik, ya membentuk tangga ke atas. Jadi seperti itu. Untuk Excel, langsung saja ke saham ketiga ada TLKM yang ditutup terkoreksi 0,24% ke harga 4150. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom hari ini juga sempat rebound tapi kemudian terkoreksi atau tutupannya malah turun tipis 0,24% dan jebol lagi EMA 20-nya. Kondisi seperti ini kalau dilihat EMA CD-nya bagus, mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk, volume meningkat, dan ini kan ada indikasi bullish divergent, harga sahamnya turun, indikator EMA CD-nya naik, dan ini juga bisa corrective wave dan bisa jadi juga double bottom nantinya. Cuman harga sekarang itu kurang ideal ya. Kalau baru beli kemarin di 4050, 4060 ya itu. Tapi kalau nekat ya, karena saham Telkom ini berfundamental bagus juga dan peluangnya ini jadi swing low-nya ya bisa seperti ini risk reward-nya. Kalau mau disimpan sampai akhir tahun juga bisa nih. Risk reward-nya 1:1 kalau mau trading di TLKM. Ya, karena Telkom ini potensi kalau dilihat juga ada indikasi pola imported and sold. Baru indikasi, belum pasti. Jadi kalau Senin dia rebound naik ke 4400, terkoreksi turun dan konsol emas 20-nya melandai sini ya siap-siap neckline-nya 4400 lewat breakout lagi dan bisa mencoba all time high-nya lagi di atas 4800 4900. Jadi cukup menarik juga kalau mau cicil simpan sampai akhir tahun juga masih bagus harga sekarang untuk TLKM. TLKM konsolidasi sepertinya juga tetap akan dipertahankan di supportnya 4000. Seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham keempat. Ada Friend yang hari ini ditutup menguat 3,4% ke harga 91. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy 31 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend akhirnya breakout 90, bisa ditarik juga di 90 ini. Dan ini ada indikasi pola descending triangle dan volume juga meningkat. Kalau saya lihat ini valid breakout dengan target kenaikan 100 untuk Friend. Tapi disclaimer on ya, bagaimana strateginya atur masing-masing aja. Dan terlihat juga ini ada pola cup and handle juga bisa ya. Apapun pola yang dibentuk tetap mau descending triangle, inverted and shoulder, cup and handle, kuncinya neckline. Kalau Bapak Ibu lebih simpel ya bisa seperti ini. Lihat aja neckline-nya di mana tuh resisten yang sering disentuh dan gagal dan turun dan akhirnya di breakout dengan volume besar, ya itu bisa menjadi kunci untuk dia naik lebih tinggi atau false turun. Udah. Sepertinya ini confirm karena volume meningkat hari ini ya. Dan asing hari ini juga net buy di 31 miliar. Cukup luar biasa dan seminggu ini terus net buy dan nilainya meningkat. Jadi seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham kelima, ada Era yang ditutup menguat 6% ke harga 530. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Era juga bagus ya. Dan sepertinya ini benar-benar akan terjadi pola cup and handle dengan time frame yang lebih panjang ya. Sekitar 4 tahunan dan 500 dijaga benar dan ini membentuk double bottom dan dia breakout 530 dengan volume juga besar dan MACD juga mengarah ke atas dan indikasi bullish divergentnya juga terbentuk dan seminggu lagi habis bulan berarti ada indikasi Era memang rebound di Juni dan hijau kembali ya. Jadi menarik untuk Era juga diperhatikan target Era 580 600. Ini confirm sepertinya ini confirm breakout ya. Semoga aja nggak false lagi dan turun. Dan juga Era sudah saya rekomendasikan pagi tadi ya di grup Borneo Trader dan udah profit sekarang. Jadi seperti itu untuk Era. Langsung saja ke saham ke-6 ada MTEL yang ditutup menguat 0,7% ke harga 710. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MTEL belum kemana-mana. Ini kan kelihatan nih. Dia terus gagal lewat 720 itu memang bisa dibilang neckline ya. Antara itu support dari atas atau resisten dari bawah. Dan ini kalau di break baru jalan tuh untuk MTEL. MTEL juga ya terus membentuk low yang lebih tinggi ya. Higher low dan minggu depan kalau dia break 720 itu
lanjut ke atas ya. Targetnya 750 760 itu dan bisa ke 780. Jadi seperti itu. Untuk Intel menarik juga diperhatikan minggu depan. Kalau dilihat dari candle mingguannya malah koreksi ya. Tapi koreksinya volume kecil, minggu lalu dia volumenya besar. Jadi ada peluang lah minggu depan dia mencoba breakout itu resisten di 720. Seperti itu untuk Intel. Langsung saja ke saham ke-7, ada Tebik yang ditutup terkoreksi 0,34% ke harga 2.890. Kalau dilihat transaksi asing, Tebik malah di net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Tebik kalau dilihat ini candle mingguan ya. Kalau hariannya dia koreksi tipis. Hari ini ya nggak masalah nih, masih aman. Yang penting minggu depan langsung rebound. Hari Senin atau Selasa harus bisa balik. Atau seminggu ke depan dia harus tutup di atas 2.950 itu bagus. Untuk Tebik kalau dilihat candle mingguannya koreksi volume kecil. Nggak masalah. Asal hijau minggu besok dan tutup di atas 2.950 lanjut tuh. Dan ini pola ascending triangle-nya juga menarik ya. Jadi ada peluang lah dia lanjut naik ke atas untuk Tebik. Jadi seperti itu. Untuk Tebik, langsung saja ke saham ke-8. Ada Tower yang ditutup menguat 4,21% ke harga 990. Kalau dilihat transaksi asing, malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower juga dia berhasil breakout dari 980-nya itu dengan target kenaikan ke 1000 lagi. Ini ya, kalau di break lanjut. Tapi hati-hati ini, bisa jadi ada indikasi nanti pola imported and shoulder. Ya, dia gagal lewat 1000, koreksi seperti ini. Nanti kan bisa jadi ini. Ini kuncinya memang 1000. Kalau di break sih bagus. Cuman takut false. Tapi kalau dia volume bagus ya harusnya bisa lanjut lah. Untuk Tower retest 1000-nya minggu depan. Ya semoga bisa lewat. MACD-nya juga bagus mengarah ke atas membentuk golden cross. Dan Tower sudah mematahkan trend downtrend. Cuman indikasinya ya belum sinyal yang cukup kuat untuk breakout ya. Lihat minggu depan lah konfirmasinya. Seperti itu untuk Tower. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Sen yang ditutup menguat tipis 1,12% ke harga 179. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Sen belum kemana-mana, masih konsolidasi. Tapi kalaupun nekat beli, risknya kecil. Tapi harus disiplin cut loss karena memang bisa turun lebih dalam kalau dia gagal bertahan di atas 179, 180. Pokoknya stop lossnya sekitar 2,8%. Dengan target minimal dia ke 180 itu 6,7%. Jadi hampir 1:2. Risk rewardnya lebih besar reward. Apalagi sampai 200 untuk perubahan praksi harga. Itu risk rewardnya bahkan 1:4. Itu menarik. Cuman harus disiplin stop loss ya. Stop loss kalau dia jebol 176 atau di 175, 174, 173 bisa seperti itu untuk Sen. Jadi cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Bapak Ibu yang mau join trading bersama Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio, bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.